Yeah, firstly, the experience of different cultures, football cultures, social cultures, it's part of. PSSI resmi mengenalkan John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 13 Januari 2026. Tak hanya John Hartman, PSSI juga turut mengenalkan Cesar Millan sebagai pelatih performa fisik atau pelatih rehabilitasi. Adapun PSSI dikabarkan menawarkan kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan untuk 2 musim selanjutnya terhadap Hartman. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News, Abdul Majid. Selamat siang, Majid. Seperti apa tadi jalannya pengenalan John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia oleh PSSI? Ya, siang Siska, baru saja diperkenalkan pelatih timnas Indonesia baru yaitu John Hartman di Hotel Mulia Jakarta. Tadi sekitar pukul 9.30 turut hadir Ketua Umum PSSI beserta Wakil Ketua Umum PSSI Jainuddin Amali dan Ratu Lisa beserta seluruh anggota Exco PSSI dalam pengenalan tersebut. Dalam pengenalan tersebut, John Hartman juga turut membawa keluarganya dan terlihat sangat bahagia ketika diperkenalkan di publik, dan dia menjawab seluruh pertanyaan baik dari awak media dan juga MC yang di depan. Salah satu alasan mengapa John Hartman memilih Indonesia karena dia menyukai tantangan. Siska. Baik, tentu dari PSSI sendiri sudah menyampaikan target kepada Hartman untuk melatih timnas Indonesia. Lalu seberapa optimis Hartman bisa memenuhi target tersebut, Majid? Ya, Siska, dalam sesi tanya jawab tersebut, memang John Hartman turut memaparkan mengenai target yang diberikan padanya. Dia merasa target yang diberikan membuat dia termotivasi. Terlebih, dia sudah mengetahui timnas Indonesia atau Indonesia jauh dari sebelum dia menerima sebagai pelatih. Dia juga sudah memahami bagaimana karakter dari para pemain mengenai target-target, termasuk juga target di Piala Asia, kemudian terdekat ada FIFA Series. Begitupun dengan AFF nanti atau Piala di Asia Tenggara, dia sudah mulai menstrategikan dan baginya tidak begitu ada terlalu tekanan yang berlebih mengenai target tersebut, dan nanti dia akan menunjukkan bagaimana performa dirinya sebagai pelatih di FIFA Series bulan Maret mendatang. Siska. Baik, lalu ini ada kabar bahwa John Hartman ini mendapat tawaran sebelumnya dari negara lain yaitu Honduras dan juga Jamaika. Lalu apa alasan Hartman lebih memilih Indonesia? Ya, benar Siska, memang ada penawaran dari Honduras dan Jamaika. Terlebih Jamaika juga masih dalam kualifikasi ke Piala Dunia untuk tahun depan, dan hal itu juga sempat dipertanyakan, dan John Hartman dengan pede menjawab bahwa memang dia mendapatkan tawaran tersebut dan dia lebih memilih timnas Indonesia karena dia melihat ada peluang. Kemudian timnas Indonesia juga mempunyai para pemain yang menurutnya sama seperti Kanada, yaitu berasal dari budaya yang berbeda, dan dia memang menjelaskan bahwa di timnas Indonesia dia tidak hanya berpikir mengenai strategi sepak bola, tapi dia juga berpikir mengenai strategi bagaimana menyatukan budaya dari beberapa latar belakang sepak bola, di mana memang dia mengetahui bahwa timnas Indonesia mempunyai karakter para pemain berbeda-beda, pun ditambah dengan para pemain diaspora yang banyak bermain di Eropa. Dengan begitu dia merasa tertantang dan dia merasa optimistis dan pede bisa membawa timnas Indonesia bisa naik kualitas lagi. Seperti halnya dia membawa timnas Kanada yang memang menurutnya dikatakan John Hartman berasal dari beberapa budaya atau beberapa negara berbeda di Kanada, sehingga dirinya juga mampu mengantarkan Kanada waktu itu di tahun 2022 ke pentas Piala Dunia. Baik, baik, terkait dengan portofolio yang dimiliki oleh Hartman yang berhasil membawa timnas Kanada ke Piala Dunia 2022, tentu ada ekspektasi yang cukup tinggi dari penggemar timnas Indonesia. Apakah Hartman sendiri merasa tertekan dengan ekspektasi tersebut, Majid? Ya, Siska, benar. Untuk tekanan, dia memang sudah merasakan hal itu ketika di Kanada. 36 tahun memang Kanada tidak masuk ke kualifikasi Piala Dunia sampai akhirnya dia bisa membawa Kanada untuk tampil di Piala Dunia. Dan menurutnya memang untuk bisa masuk ke Piala Dunia sangat tidak mudah. Untungnya John Hartman mengatakan bahwa timnas Indonesia sudah mempunyai modal yang baik. Seperti diketahui bahwa kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin, John Hartman melihat bahwa timnas Indonesia mempunyai satu langkah lagi untuk bisa tampil di Piala Dunia. Dari fondasi-fondasi dari beberapa pemain yang dia amati atau dia lihat secara komprehensif, baik dari Sintayong dan Patrick Kluivert,
dia melihat bahwa ada potensi besar untuk timnas Indonesia untuk bisa melaju ke Piala Dunia di 2030. Kan, tapi sebagai pelatih dia ingin melihat perkembangan dari seluruh pemain timnas Indonesia pun dengan pembinaan dan perkembangan dari liganya itu sendiri. John Herman juga akan melihat perkembangan di Liga Indonesia, begitupun dengan para pemain diaspora yang berada di luar. Tak hanya itu Siska, bahwa John Herman juga mempunyai PR lain, yaitu ia dipercaya untuk menukangi timnas U23. Dari situlah John Herman akan menerapkan filosofi yang sama di timnas U23 dan timnas, sehingga timnas U23 dan timnas di bawahnya, sehingga nantinya para pemain yang akan masuk ke timnas senior, dia mempunyai cara bermain yang sama dan filosofi yang sama. Untuk itu, John Herman juga nantinya akan memilih beberapa asisten pelatih lokal untuk bisa merilet antara kerjanya dia di timnas senior dengan beberapa timnas kelompok usia. Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Abdul Majid. Atas informasinya, selamat bertugas kembali. Yeah, firstly, the experience of different cultures, football cultures, social cultures, it's part of the experience of living, understanding, reading the culture. So I've travelled with my wife, my daughter and my son. Dr. Milan have travelled with me to different countries to experience football, but the people. And I think this is a major part of the experience in Indonesia. To breathe with the fans, to understand what it really means to the people. And I think that's a starting point. You have to feel the fabric of the country. And on feeling it, you understand. And from understanding it, you can now build the football culture internally in the locker room. You know what to fight for. You know when to fight. You know how to bring the passion of the fans and connect it to the dressing room, to the players. I think that's been a huge part of moving from New Zealand, understanding Maori culture, understanding the gritty Canadian culture, and now coming to Indonesia and understanding what the Garuda Membra really is. I think that's going to be a huge part of what it will take to qualify this team for World Cup 2030. Being ready to really feel what the fans need. I mentioned in the press conference analysis, you have to be doing an analysis. So there'll be a post-mortem into understanding the World Cup qualification campaign. So I'll be meeting with individual staff, spending time to listen from their perspective, what their roles are, how they contributed to success or failure, and then understanding what we need moving forward. Is this a new future? Is it a revamp? Is it a reconditioning of everything we have here? Supporting the people that have that experience of a World Cup qualification, giving them the chance to go again and learn. All of those things are important. Last one, Coach, regarding to the players, are you open for the opinion from the federation, or are you going to charge for the players instead of choosing? Well, national team managers, they have to take full accountability for the decision making. As a national team coach, you have to consult. It's important to listen to the wisdom of the crowd. You listen to fans, you listen to experts, you listen to coaches in the system lower, you listen to professional coaches in the league. But the head coach, he knows when to turn that noise down and to make decisions. And that's the pressure, the accountability the head coach has to take. And I'm ready for that accountability and responsibility. The head coach will make the decisions on who plays in every game, across games, and in every sport. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.